Selamat pagi Indonesia. Menyaksikan fajar yang baru saja terbit dan merasakan hangatnya mentari pagi ini rasanya membuat jiwa saya benar-benar tenang dan bahagia. Dan saya tidak akan pernah merasa puas untuk menyaksikan keindahan luar biasa dari surga kecil Danau Toba. Inilah pesona Indonesia. Pinsur. Di dalam bahasa daerah Batak Toba berarti tajam. Dataran tinggi yang terletak di barat daya Danau Toba memiliki tebing yang berujung runcing. Dari sinilah sebutan si Pinsur berawal. Saya tiada hentinya terpukau menyaksikan pemandangan Danau Toba yang terbentang luas dari atas Taman Wisata Si Pinsur. Pepohonan hijau yang tumbuh di lereng perbukitan, perkampungan penduduk di kaki bukit, serta air kebiru-biruan yang terhampar bagai tanpa ujung. Ditambah awan berarak di atas gugusan pegunungan yang mengawal danau, memikat hati saya untuk tetap berlama-lama di sini. Masyarakat asli Si Pinsur menyebut tempat saya berpijak saat ini Panatapan. Mengapa demikian? Panatapan dalam bahasa Batak adalah tempat untuk memandang. Susuran bibir tebing yang berada di ketinggian 1213 meter di atas permukaan laut, tempat saya berada sekarang, adalah titik yang tepat untuk menyaksikan panorama Danau Toba yang spektakuler. Wah, inilah keindahan Danau Toba yang dapat kita saksikan dari atas Taman Wisata Dataran Tinggi Si Pinsur. Luar biasa bukan? Kalau kita lihat di ujung sebelah sana terdapat Desa Muara. Kemudian dari tengah-tengah kita dapat melihat pemandangan Pulau Sibandang. Luar biasa. Dan di ujung kejauhan kita dapat melihat pemandangan dari Pulau Samosir yang sudah sangat terkenal. Inilah keindahan Danau Toba yang sangat mempesona.
Kaki saya tidak hanya berhenti menyusuri penatapan si Pinsur. Barisan pohon-pohon pinus seakan menyambut saya kala berjalan di atas jalan setapak yang membelah taman wisata. Sinar matahari menerobos daun-daun jarum pohon pinus, membentuk bayangan indah di atas tanah. Keteduhan menaungi tubuh saya lantaran pohon-pohon pinus memiliki tinggi sekitar 20 sampai dengan 40 meter. Pinus mercusi, nama Latin dari Pinus castapanuli, tumbuh tidak hanya di Taman Wisata Si Pinsur, tetapi juga tumbuh di wilayah sekitar Danau Toba. Saya merasakan suasana tenang dan damai ketika melintas di antara pepohonan pinus. Udara segar yang dihasilkan hutan pinus setia menemani saya sembari mengabadikan pesona Taman Wisata Si Pinsur. Karunia alam yang ditangkap oleh lensa kamera mengingatkan saya untuk senantiasa melestarikan dan menjaga lingkungan di sekitar Danau Toba. Selain dapat menikmati pemandangan Danau Toba, di sini kita juga bisa melihat indah dan asrinya pemandangan hutan pinus dari Taman Wisata Dataran Tinggi Si Pinsur. Luar biasa bukan? Setelah ini, saya akan jalan-jalan lagi, pastinya jauh lebih menarik. Penasaran? Ikutin saya terus. Tepat di belakang saya terdapat sebuah lembah yang diapit oleh dua rangkaian bukit yang besar. Kalau kita lihat dari atas sini, kita dapat melihat perkampungan warga dan juga hamparan sawah yang luas. Ditambah lagi latar belakang pemandangan Danau Toba. Wah, ini menambah kesan eksotis yang luar biasa. Kalau penasaran, sebentar lagi saya akan turun ke bawah dan langsung aja ikutin saya. Lembah Bakara, daratan luas yang dihuni masyarakat asli Batak Toba berjumlah sekitar 7.000 jiwa, berada di Kecamatan Bakti Raja, Kabupaten Humbang Hasundutan. Panorama Danau Toba juga dapat disaksikan melalui pantai lembah yang berbatasan langsung dengan Danau Toba. Ombak kecil menerjang kaki saya. Pandangan saya layangkan ke arah danau sambil menangkap panorama keindahan hamparan air dan pegunungan dengan kamera yang saya gunakan. Dapat dikatakan,
Bakara adalah surga tersembunyi Danau Toba. Spot lain yang menarik untuk dikunjungi adalah air terjun Janji. Sahabat Pesona Indonesia, penasaran kenapa air terjun ini bernama air terjun Janji? Alkisah di masa lampau, seorang raja bernama Sisingamangaraja menjadikan lokasi air terjun sebagai tempat pertemuan raja-raja Batak untuk berikrar janji menjaga perdamaian. Dari kisah tersebut, nama Janji berasal. Ketika menuju air terjun, deru hempasan air menggema sampai ke telinga. Berdiri di atas bebatuan besar sembari merasakan tempias air terjun merupakan sensasi tersendiri bagi mereka yang berkunjung ke tempat ini. Sekarang saya ada di air terjun Janji. Luar biasa segar sekali. Walaupun saya nggak mandi, tapi bisa ikut merasakan segarnya air terjun Janji yang wow, benar-benar luar biasa. Para Raja, julukan yang tepat untuk Lembah Bakara. Peninggalan pemerintahan Sisingamangaraja dapat ditemukan di lembah ini, berupa situs warisan dan sejarah Istana Sisingamangaraja. Beragam bangunan peninggalan bersejarah berdiri di daerah ini dan telah ditetapkan sebagai cagar budaya. Nah, sekarang saya berada di salah satu objek wisata Lembah Bakara. Selain alamnya yang indah, Lembah Bakara juga memiliki situs warisan budaya dan sejarah. Ini dia, Istana Raja Sisingamangaraja. Di sini, Raja Sisingamangaraja berasal. Di tempat ini berada dua makam Raja-Raja Sisingamangaraja pertama sampai dengan ke-11. Sementara makam Sisingamangaraja ke-12 berada di Soposurung, Balige. Pandangan saya tertuju pada dinding salah satu makam Sisingamangaraja.
depan makam terdapat bendera pemerintahan Sisingamangaraja berwarna merah dan putih. Lingkaran putih melambangkan bulan yang menandakan kesejukan. Sementara di tengah ada 2 bilah pisau gajah dopa, senjata tradisional pusaka Sisingamangaraja dan masyarakat Batak. Sementara di sebelah kanan adalah bentuk bintang berujung 8, melambangkan arah 8 mata angin, yang artinya Sisingamangaraja dikenal di seluruh penjuru dunia. Replika 4 bangunan istana berupa rumah adat Batak berdiri tidak jauh dari lokasi makam para raja. Bangunan-bangunan tersebut terdiri dari rumah bolon, sopo godang. Ada juga rumah parsaktian. Dan yang terakhir adalah sopo bolon. Adalah rumah adat Batak. Rumah ini sangat unik karena berhiaskan ragam seni ukiran adat Batak. Secara arsitektural, rumah bolon terdiri dari 2 lantai, berbentuk persegi panjang dengan interior terbuka, tanpa sekat dan kamar. Di permukaan dinding luar rumah bolon, kita dapat melihat ada banyak ragam ukiran khas Batak yang disebut gorga. Rupa cicak dengan ekor bercabang dikenal sebagai Gorga Boraspati. Dianggap sebagai pelindung harta kekayaan masyarakat Batak. Tujuan saya terakhir adalah tempat wisata berupa perbukitan dengan landscape Danau Toba yang menawan. Bukit Hobung namanya. Sabana yang menyelimuti perbukitan sangat memanjakan mata. Sepanjang perjalanan, alam Danau Toba senantiasa menghibur melalui keindahannya. Jujur saja, panorama Danau Toba tanpa halangan dilihat dari puncak bukit membuat saya berdecak kagum akan kemegahan Danau Toba.
Indah sekali. Saya menyempatkan waktu untuk menangkap bingkai keindahan Danau Toba. Sebagai bukti, saya pernah berkunjung ke sebuah kepingan keindahan Danau Toba yang begitu mempesona. Danau Toba benar-benar bagaikan kepingan surga. Danau biru yang terbentang luas, serta perbukitan hijau yang begitu asri, menyatu menjadi satu keindahan. Pesona Danau Toba.